Nah, di sini pasti akan ada yang dakdikduk ya. Bahkan di sini ada pengamat PDIP rugi besar jika koalisi besar 5 partai terbentuk. Bahkan kemarin juga mengebohkan jagat maya Twitter dan bahkan juga masyarakat Indonesia ya. Tiba-tiba Presiden Joko Widodo di tengah batalnya Piala Dunia tiba-tiba mengumpulkan 5 partai besar. Padahal sama-sama sudah bergabung ke koalisi yaitu KIB dan bahkan KKIR. Tetapi di situ kayaknya sih kode dari Presiden Joko Widodo akan menggabungkan koalisi tersebut. Nah, ini bahkan juga ada pengamat politik yaitu dari Burhanuddin. Presiden Joko Widodo berpotensi menjadi kingmaker terbentuknya koalisi besar 5 parpol tersebut. Ya, saya rasa setelah 2 periode di kepemimpinan Presiden Joko Widodo ya, lebih tepatnya Presiden Joko Widodo sekarang ya menjadi kingmaker. Apalagi kalau Presiden Joko Widodo bisa membentuk koalisi besar 5 parpol dan bahkan juga mendapat dukungan dari Jokowi, pasti siapapun presiden dan cawapres menurut saya sih sangat berpengaruh besar lah terhadap pencalonan capres dan cawapres bila mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo. Usut punya usut, ternyata sebelum ada 5 parpol ini yaitu yang digadang-gadang membentuk koalisi besar ini, ternyata sebelumnya di sini yaitu Surya Paloh bertemu dengan Prabowo Subianto. Nah, ternyata di sini juga sempat membahas kemungkinan menggabungkan 2 koalisi. Ini tertanggal 5 Maret yang lalu. Prabowo dan Surya Paloh ternyata sempat bahas kemungkinan bergabungnya 2 koalisi. Dan bahkan di sini juga ada berita yang menyebut Airlangga singgung koalisi besar usai bukber bareng Surya Paloh. Tunggu tanggal mainnya. Ternyata ini ya yang ditunggu-tunggu. Koalisi besar yang dibentuk ternyata yaitu menggabungkan antara PAN, PKB, Gerindra, P3, dan juga Golkar. 5 partai. Kalau koalisi seperti ini juga akan menguntungkan Indonesia, menguntungkan pemerintahan. Ya, saya tahu betul pada saat Presiden Joko Widodo menjabat di 1 periodenya. Itu bahkan juga koalisi dengan oposisi lebih banyak oposisinya ya kalau nggak salah, atau 50-50 itu juga sangat menghambat program-program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode pertamanya. Tetapi sekarang di periode kedua semua sudah berubah. Dulu yang oposisi sekarang juga dirangkul oleh Presiden Joko Widodo menjadi koalisi. Di sini juga dari Tempo, Jokowi berharap agar parpol-parpol dapat bergabung dalam koalisi besar demi kebaikan rakyat. Di sini juga dari Kompas, Ketua DPP PDIP Said Abdullah ungkap partainya berpeluang bergabung ke koalisi besar karena sejak awal memang ingin kerjasama dengan partai lain. Setelah buka puasa bersama bareng JK dan para pentolan koalisi perubahan, AHA memberikan sinyal koalisi besar banget tuh kalau akhirnya KIB bergabung sama PDIP dan Gerindra. Selain dengan itu mungkin hanya bersifat PHP. Mencuat wacana koalisi besar, Demokrat minta Jokowi teladani SBY. Apa maksudnya? Ini memang yang ditunggu-tunggu ya, koalisi besar ini. Apakah ini bentuk kekecewaan Presiden Joko Widodo terhadap batalnya Timnas ya? Bahkan di sini ada berita yang menyebut bahkan Megawati hingga Surya Paloh tak hadir di pertemuan para ketum parpol. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang masuk parpol pendukung pemerintah tak hadir di kantor DPP PAN hari ini. Presiden Jokowi mengatakan kedua partai politik tersebut telah diundang. Oh, diundang. Yang mengundang sekali lagi, yang mengundang adalah Ketua PAN Bapak Zulkifli Hasan, kata Jokowi di kantor DPP PAN Warung Buncit, Jakarta Selatan pada Minggu 2 April. Di kesempatan yang sama, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Suhas menyebut baik Megawati maupun Surya Paloh sedang berada di luar negeri. Hal inilah yang menjadi alasan keduanya absen di acara silaturahmi. Katanya sih kalau dari sini Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah merencanakan jauh-jauh hari, yaitu ada rencana pada tanggal 2 April kemarin. Tetapi apalah daya, ternyata 2 dari Ketua Umum Parpol yaitu Megawati dan Surya Paloh tidak hadir. Entah ada apa ya tidak hadir di sini ya. Kadang-kadang saya heran, padahal ini juga rencana sudah jauh-jauh hari. Apakah kebetulan atau menolak secara halus atau gimana ya? Yang jelas di sini sih kalau melihat dari penjelasan dari PDIP dan Nasdem, kalau dari PDIP sih Megawati berhalangan hadir karena berada di luar negeri. Begitupun Surya Paloh juga berada di luar negeri. Ya, seperti itulah. Ya, semoga sajalah koalisi besar ini terbentuk dan segera mengumumkan capres dan cawapresnya.
Ya, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama. Apalagi sebentar lagi juga akan didaftarkan di KPU. Semoga saja pilihan tepat bisa membawa Indonesia lebih baik. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, membicarakan banyak hal. Salah satunya sempat disinggungnya menggabungkan koalisi antara keduanya. Ya, dalam pembicaraan berkembang ada juga soal apa namanya menggabungkan, lalu kemudian jodoh menjodohkan. Itu kan biasa, ujar Dasko di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin 6 Maret 2023 yang lalu. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa Prabowo dan Surya Paloh bersepakat untuk menghargai keputusan politik masing-masing. Partai Gerindra saat ini sudah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, sedangkan Partai Nasdem sudah menjalin kerjasama politik dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Ketiganya sudah bersepakat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden capres. Kemarin itu adalah kunjungan balasan dari Bang Surya dan Partai Nasdem. Lalu kemudian di situ terjadi pembicaraan antara lain bahwa kedua partai sepakat untuk membangun iklim yang sejuk dalam berkompetisi, ujar Dasko. Kita sudah sepakat kemarin, kita akan terus melakukan komunikasi dan kita akan terus menjalin iklim yang sejuk dalam Pileg dan Pilpres. Walaupun kita dalam koalisi yang berbeda, sambul Wakil Ketua DPR itu. Diketahui Surya Paloh menemui Prabowo di kediamannya yang berada di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor. Ia menyebut pertemuan keduanya kali ini tak membahas ihwal koalisi untuk pemilihan umum pemilu 2024. Sungguh, kami berdua menyadari bahwasannya hubungan yang kami miliki itu harus bisa terjaga sedemikian rupa. Untuk apa? Tidak hanya memberikan benefit kepada kami berdua semata-mata atau kedua parpol ini, tapi ada kepentingan yang lebih besar, menjaga agar spirit semangat kebangsaan dan nasionalisme, ujar Surya Paloh pada Ahad 5 Maret. Jadi, bukan hanya karena dihadapkan pada satu suasana menghadapkan pemilu semata-mata, tapi ada pemilu, sesudah pemilu juga ada kewajiban bersama untuk tetap memerankan misi yang besar ini, sambungnya. Keduanya sadar bahwa dirinya dan Prabowo adalah dua ketua umum partai politik yang memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat, tanggung jawab demi menghadirkan pemilu 2024 yang berlangsung dengan baik. Ia dan Prabowo berkaca pada pemilu 2019 yang begitu banyak menghadirkan konflik dan polarisasi di masyarakat. Pertemuan hari ini diharapkan menjadi tanda bahwa pemilihan yang berbeda tak mengurangi intensitas komunikasi dan juga persahabatan. Berpolitik tidak kalah pentingnya daripada hubungan komunikasi. Kami perankan untuk memberikan kontribusi pikiran-pikiran kami berdua di tengah-tengah masyarakat, ujar Surya Paloh. Usai pertemuan tertutup yang berlangsung selama sekitar 3 jam itu, Prabowo mengatakan bahwa keduanya bersepakat untuk menghormati keputusan masing-masing partai politik. Saya berbicara cukup luas, cukup mendalam, kita dapat suatu kesimpulan tertentu. Kita sepakat untuk saling menghormati keputusan politik masing-masing. Kita sepakat bahwa kita ingin suasana bangsa dan negara selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun, ujar Prabowo di kediamannya. Menurutnya,
persaingan dalam pemilu 2024 merupakan hal yang lumrah. Namun, rivalitas tersebut jangan sampai membuat kerukunan antar politikus tersebut rusak, bahkan tak berkomunikasi lagi. Bahwa persaingan, rivalitas itu perlu. Bahwa juga kita tidak boleh takut dengan oposisi, tapi oposisi yang selalu konstruktif, selalu damai, dan selalu dalam kerangka NKRI, dan selalu dalam kerangka Pancasila, selalu dalam kerangka kebinekaan, ujar Prabowo. Prabowo dan Surya Paloh sendiri sudah bersahabat sejak lama, bahkan sebelum keduanya masuk di kancah dunia politik. Persahabatan tersebut berlanjut hingga hari ini, meskipun keduanya sudah memiliki keputusan politik tersendiri. Ini sebetulnya pertemuan dua sahabat yang kebetulan hari ini kita berkecimpung di dunia di bidang politik sebagai keterpanggilan kita sebagai warga negara, sebagai patriot, ingin berbakti kepada bangsa dan negara, ujar Menteri Pertahanan itu. Bahkan Koalisi Indonesia Bersatu menyatakan terbuka dengan koalisi manapun. Terlebih dinamika politik menjelang pemilu 2024 masih berjalan dinamis. Begitu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi ajakan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh agar bergabung dengan Koalisi Perubahan. Airlangga turut menghadiri acara buka puasa bersama bukber di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Sabtu 25 Maret 2023 dan berbincang dengan Surya Paloh. Ya, kalau koalisi sama-sama punya koalisi, komunikasi menjadi hal yang penting di dalam politik. Keterbukaan komunikasi ini yang kita juga jaga agar seluruh proses politik itu berjalan dengan baik. Jadi kami sama-sama mengawal proses tersebut, kata Airlangga. Saat disinggung soal kehadiran elit Koalisi Indonesia Bersatu selain Golkar seperti Partai Persatuan Pembangunan, di acara bukber Nasdem, Airlangga mengatakan bahwa KIB akan membuat keputusan sendiri. Ya tentu, tadi salah satu wakil ketua umum dari P3 dan tentu partai KIB nanti akan membuat keputusannya sendiri, ujarnya. Dikonfirmasi kemungkinan KIB melebur dengan Koalisi Perubahan agar menjadi koalisi yang lebih besar. Menko Perekonomian itu pun enggan berspekulasi. Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia. Jadi kita tunggu tanggal mainnya, kata Airlangga. Sebelumnya Koalisi Perubahan yang berisikan Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat secara resmi menandatangani piagam kerjasama. Mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Piagam tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden PKS Ahmad Syahiku pada 14 Februari. Bahwa kami telah mencapai kesepakatan untuk secara bulat menetapkan saudara Haji Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024 hingga 2029. Demikian, ini salah satu butir dari piagam tersebut sebagaimana dipublikasikan pada Jumat 24 Maret 2023. Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem yang mewakili Nasdem di tim kecil Anies Baswedan, mengungkapkan kesepakatan tersebut untuk mengikat secara formal. Dukungan tersebut tercapai setelah melalui proses dialog mendalam, pertukaran pikiran, dan suatu musyawarah yang penuh kebersamaan. Kesepakatan ini didasari oleh rasa tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan Indonesia yang terus-menerus lebih baik untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa sebagaimana yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ujar Willy Aditya. Bahkan Presiden Joko Widodo hadir dalam silaturahmi Ramadan Partai Amanat Nasional pada Minggu 2 April 2023. Kehadiran orang nomor 1 di Republik ini memunculkan sejumlah spekulasi
Salah satunya adalah kemungkinan meleburnya Koalisi Indonesia Bersatu KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Soal itu, Jokowi menyerahkan keputusan tersebut kepada para ketua umum partai terkait masa depan koalisi yang telah terbentuk. Dalam acara ini, semua ketum parpol koalisi pemerintah tersebut diketahui hadir, kecuali Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dan Megawati Soekarno Putri, Ketum PDIP. Dalam kesempatan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan cocok bila dua koalisi ini bergabung, tapi semuanya diserahkan ke masing-masing ketua umum parpol. Dalam pertemuan ini pun, Jokowi mengaku senang bisa bersilaturahmi dengan seluruh ketum parpol yang ada. Sementara itu, soal Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketum Nasdem Surya Paloh yang tak hadir dalam acara, Jokowi mengaku tak punya andil dalam hal undangan. Yang mengundang sekali lagi yang mengundang adalah Ketua Umum PAN, Bapak Zulkifli Hasan. Sebelumnya, diberitakan Presiden Joko Widodo bakal menghadiri silaturahmi Ramadan 1444 Hijriah yang digelar Partai Amanat Nasional pagi ini di kantor Dewan Pimpinan Pusat PAN di Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Selain Jokowi, ketua umum partai politik lain pun turut diundang. Selain Presiden Jokowi, turut mengundang para ketua umum partai politik lain, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, dan P3, kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada wartawan pada Minggu 2 April 2023. Bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang masuk parpol mendukung pemerintah tak hadir di kantor DPP PAN hari ini. Presiden Joko Widodo mengatakan keduanya partai politik tersebut telah diundang. Oh, diundang. Yang mengundang sekali lagi, yang mengundang adalah Ketua PAN Bapak Zulkifli Hasan, kata Jokowi di kantor DPP PAN. Di kesempatan yang sama, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut baik Megawati maupun Surya Paloh sedang berada di luar negeri. Hal inilah yang menjadi alasan keduanya absen di acara silaturahmi. Memang ini forum Ketua Umum Nasdem dan PDIP sedang di luar negeri. Bu Megawati dan Bang Surya lagi ke luar negeri, tutur Zulhas. Menteri Perdagangan ini menyebut acara silaturahmi dengan Presiden Jokowi sudah diagendakan sejak lama. Ia terbuka jika akan ada pertemuan lain dengan parpol yang lebih lengkap. Ya, insya Allah proses akan masih panjang ya. Jadi ini memang tanggal 2 sudah lama direncanakan. Terkait hal tersebut, Megawati pun ataupun petinggi PDIP tidak tampak hadir di acara silaturahmi. Jokowi bersama para ketum parpol di acara PAN. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan alasan tidak ada petinggi PDIP yang hadir di acara tersebut. Undangan memang disampaikan kepada kami, hanya saja undangan tersebut ditujukan kepada ketua umum partai dan tidak bisa diwakilkan, kata Hasto saat dikonfirmasi pada Minggu 2 April. Hasto mengatakan Megawati memang sudah punya acara yang lebih dulu dijadwalkan. Kemudian kata dia, karena undangan hanya ditujukan kepada Megawati, maka tidak ada satupun kader yang bisa mewakilkan. Karena tidak bisa diwakilkan, maka Ibu Megawati yang kebetulan beliau ada acara yang sudah dijadwalkan sebelumnya, sehingga tidak bisa hadir, ucapnya. PAN menggelar pertemuan yang mengundang Jokowi beserta para ketum parpol mendukung pemerintahan minus Nasdem. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali tak mempersoalkan hal tersebut. Ya, biasa-biasa saja. Masa kalau kita tidak diundang kita menangis, kata Ali saat dihubungi pada Minggu 2 April. Ali menganggap acara itu sekedar pertemuan antar koalisi di kalangan pemerintah, bukan pertemuan koalisi pemerintahan Jokowi. Menurutnya, pemerintahan ini tak lain ialah antara Koalisi Indonesia Bersatu KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk membahas wacana koalisi besar. Saya menganggap bahwa pertemuan ini bukan pertemuan koalisi pemerintah karena Nasdem kan koalisi pemerintah.
Artinya paling tidak sampai hari ini Nasdem itu menjadi bagian daripada koalisi pemerintah, ujar Ali. Kalau kemudian pertemuan hari ini kami tidak diundang, ya kami berpikir positif saja. Hari ini pertemuan KIB dan KIR bisa jadi membentuk koalisi besar, imbuhnya lagi.